yang saya hormati Sekjen MK dan Sekjen KY yang saya hormati beserta seluruh pejabat utamanya yang hadir. Kalau haus silakan diminum. Kayaknya tegang saya lihat muka-mukanya ini. Ya Pak Syarifudin. Baik, yang pertama saya mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Sesma, oleh Sekjen MK dan Sekjen KY sehubungan dengan kinerja yang telah dicapai. Karena agenda kita pada pagi hari ini terkait dengan anggaran dan PNBP, maka saya akan menyampaikan secara singkat, tidak bicara angkanya tapi ada korelasinya dengan program-program itu. Pertama untuk Pak Sesma, ya, saya melihat apa yang dipaparkan dalam buku ini, ada yang namanya program penegakan dan pelayanan hukum. Itu nilainya 179,31 miliar. Yang sangat jauh dengan nilai program dukungan manajemen 11,64 triliun Pak. Jadi kalau kita hitung itu hanya 0,51%. Jadi pertanyaan saya, untuk program ini pembiayaannya untuk apa Pak? Karena dengan prestasi yang telah dicapai namun nilainya sedikit, ya. Sementara kalau kita melihat dengan anggaran yang begitu besar untuk dukungan manajemen, berarti semua perangkat MA sudah dibiayai di 11,464 triliun ini, sedangkan 179,31 miliar ini untuk apa pembiayaannya Pak? Karena saya tidak ingin ada duplikasi. Ya, biasanya di KL tuh seperti itu ya. Kemudian untuk belanja barang non pemerintah, di situ kan ada program tentang diklat, ya, dan pembentukan, maksud saya peningkatan sumber daya manusia para hakim. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ada dalam diklat, ya, peningkatan karakter dan kualitas hakim itu disesuaikan juga dengan tuntutan dari masyarakat. Misalnya bahwa saat ini ya peradilan tentang masalah sengketa tanah itu lebih dimenangkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan kekuasaan dan memiliki modal. Ini harus diakui. Nah, apakah di dalam pendidikan peningkatan kualitas dan integritas para hakim ini juga ada program dari Mahkamah Agung tentang tuntutan dari masyarakat agar mafia tanah yang ada di dalam peradilan ini bisa dituntaskan, atau malah jangan-jangan malah lebih menguasai jalannya peradilan itu. Jadi menurut saya bahwa diklat-diklat ini harus berorientasi kepada hal-hal yang terkait dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Karena harus kita akui bahwa sekali lagi peradilan yang menyangkut soal-soal sengketa tanah ini di peradilan kita lebih banyak memenangkan orang-orang yang memiliki modal lebih besar. Itu untuk Mahkamah Agung. Kemudian untuk Mahkamah Konstitusi
tentang program prioritas lembaga dengan pagu 71,52%. Ini bagaimana dengan para hakim yang diminta oleh masyarakat di mana memang MK ini memiliki independensi dalam melakukan sidang-sidangnya oleh para hakim. Nah, saat ini ada tuntutan dari masyarakat, ya salah satunya adalah agar Ketua Mahkamah Konstitusi tidak mengadili perkara yang dituntut oleh masyarakat, mengingat yang bersangkutan memiliki konflik interest dengan penguasa saat ini sebagai kerabatnya. Jadi ini juga menjadi catatan MK menurut saya, ya, apa yang menjadi sikap MK dalam hal ini. Kami ingatkan waktu Pak Santoso. Ya, Pak. Sedikit lagi. Kemudian untuk kegiatan yang membutuhkan tambahan anggaran di 2022 untuk program pengamanan perkara konstitusi, ini menurut saya program desa konstitusi yang nilainya memang tidak seberapa, hanya 6 miliar. Ini tidak ada korelasinya dengan program pengamanan perkara konstitusi. Karena ini kan membentuk, ya, bukan pengamanan, Pak. Jadi tidak ada korelasinya menurut saya. Kemudian untuk KY, bahwa peningkatan program kapasitas dan kesejahteraan hakim, ini apa tidak menjadi double, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung? Karena saya melihatnya nih hampir sama nih programnya gitu, ya. Kemudian yang berikutnya seperti pertanyaan teman-teman yang lain, ya, tentang rekam jejak para hakim, ini apakah dapat diakses oleh publik, termasuk oleh kami di DPR, apakah bisa mendapatkan data-data itu sebagai bahan fungsi pengawasan kami, meskipun para hakim memiliki independensi, ya, bebas dan merdeka, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perpanjang 30 menit dulu, ya.